menyebut olahan kerang hijau justru banyak dipesan. Sebagian konsumen memang belum banyak yang mengetahui jika kerang hijau dari Teluk Jakarta memiliki kandungan merkuri dan juga timbal. Nah, mungkin Anda tentu sudah mendengar perbincangan bahwa kerang hijau yang diambil dari Teluk Jakarta terkontaminasi logam berat yang berbahaya bila dikonsumsi. Dari hasil penelitian, ternyata kerang hijau yang berada di perairan Teluk Jakarta sudah tercemar polusi seperti logam timbal. Iya, dan para peneliti pun menyarankan masyarakat untuk membuang bagian perut kerang hingga bersih jika memang harus terpaksa mengkonsumsi kerang hijau ini. Kerang hijau merupakan organisme yang mempunyai toleransi tinggi yang mampu bertahan hidup dalam kondisi tercemar. Kerang hijau seringkali dikonsumsi karena kaya akan protein. Dari cuplikan video sebelumnya, dapat diketahui konsentrasi logam berat pada kerang hijau di Teluk Jakarta telah melebihi baku mutu. Sebagai biota akuatik, kerang hijau juga sangat rentan terkontaminasi logam berat karena sifatnya yang merupakan filter feeder, sehingga menyebabkan mudahnya logam berat terakumulasi di dalam tubuh kerang. Dampak pencemaran suatu perairan laut oleh unsur-unsur logam berat dapat mengganggu kesehatan manusia. Faktor penyebabnya merupakan kelompok zat tercemar berbahaya seperti logam berat, karena logam berat mempunyai sifat yang tidak dapat terurai dan mudah diabsorpsi. Peningkatan kadar logam berat dalam air laut serta kadar logam berat dalam biota laut mengalami peningkatan seiring berjalannya rantai makanan. Dampaknya dapat menyebabkan keracunan akut atau kronik pada tubuh manusia. Kerang hijau memiliki resiko kesehatan terhadap efek karsinogenik dan non-karsinogenik. Untuk bahaya logam beracun pada kerang hijau jika masuk ke dalam tubuh manusia akan mengakibatkan penurunan fungsi kognitif, penurunan daya ingat, gangguan syaraf, serta akan mengakibatkan tumbuh kembang yang terhambat dan juga akan mengakibatkan keracunan. Untuk melakukan upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan cara pengendalian jumlah limbah industri yang terdapat di sepanjang wilayah, lalu ada penegakan hukum dan efek jera bagi para pelaku industri yang tidak melaksanakan prosedur pengolahan limbah juga harus diterapkan dengan lebih baik. Lalu ada menumbuhkan kepedulian atau kebiasaan masyarakat agar tidak membuang limbah cair ataupun padat langsung ke perairan karena dapat memperburuk kondisi pencemaran. Lalu ada menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari perumahan atau pemukiman penduduk. Lalu ada pembuangan limbah industri yang diatur sehingga tidak mencemari lingkungan dan ekosistem. Lalu memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Dan yang terakhir ada membuang sampah pada tempatnya. Jadi dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konsentrasi logam berat yang terdapat di kerang hijau Teluk Jakarta sudah melebihi ambang mutu. Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara menekan laju dari konsumsi kerang hijau itu sendiri, serta perlu adanya dilakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh oleh pemerintah dan para penegak hukum terhadap industri-industri pengolah kerang hijau sendiri, serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perairan yang berkelanjutan. Mungkin sekian dulu informasi yang dapat kami bagikan. Semoga teman-teman yang menonton ini dapat mengambil pelajarannya dan jangan lupa di like ya. Terima kasih.